Kimia sering dituduh susah, padahal enggak. Ini materi yang paling penting kalau kamu mau bisa kimia, yaitu konsep mol. Memahami apa itu mol itu penting seandainya kamu mau menggunakan sebuah reaksi kimia, misalnya ini. Biar lebih mudah dipahami, kita pakai contoh mobil aja. Misalnya untuk membuat satu mobil, itu kita perlukan 4 ban dan satu kerangka mobil. Misalnya kita punya 4 ton ban, terus juga punya 1 ton kerangka. Apakah kita bisa membuat mobil sebanyak 5 ton? Nggak bisa cuman menjumlahkan 4 ton tambah 1 ton. Karena kita nggak tahu 4 ton ban itu berapa ban. Kita nggak tahu 1 ton kerangka itu berapa kerangka. Bisa aja bannya tuh habis duluan. Sehingga nggak semua kerangka itu bisa kita buat jadi mobil. Kalau persamaan yang di atas ini mau kita pakai, kita harus menggunakan satuan buah. Satuan buah ataupun satuan jumlah. Misalnya pasang. Pasang itu kan artinya 2 buah. Atau lusin. Lusin kan artinya 12 buah. Jadi kalau misalnya kita punya 4 lusin ban, terus 1 lusin kerangka, berapa lusin mobil yang bisa kita buat? 1 lusin mobil. Masalahnya adalah atom dan molekul itu kecil banget. Jadi agak mustahil kita menggunakan satuan pasang, satuan lusin, itu ribet banget. Kebayang nggak sih seandainya kita pakai satuan lusin, untuk menghasilkan reaksi ini kita butuhkan oksigen berapa lusin? Kita harus menciptakan sebuah satuan yang gede banget. Dan satuan itu adalah satuan mol. Kalau satu pasang itu 2 buah, kalau 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 buah, alias bilangan Avogadro. Ini adalah 1 mol. Jadi angkanya gede banget. Jadi sebelum kita menggunakan persamaan kimia manapun, kita harus konversi ke mol. Seandainya kita tahu konsentrasi, ubah ke mol. Kita tahu massa, ubah ke mol. Kita tahu jumlah partikel, ubah ke mol. Kita tahu volumenya, ubah ke mol. Tag teman kalian yang udah jomblo 1 mol tahun.